Selamat pagi, Bu. Silahkan duduk. Ya, Anita, petugas gizi. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu, kemarin kan saya bawa anak saya ke posyandu. Nah, setelah diukur dan diperiksa, kata bidannya anak saya kena gizi buruk, Bu. Itu gimana ya, Bu? Apakah Ibu bawa buku KIA? Aduh, maaf, Bu, saya lupa. Soalnya tadi buru-buru, Bu. Begitu, kita pengukuran ulang ya, Bu. Anak Ibu kan usianya 1 tahun 3 bulan ya. Setelah kita pengukuran berat badan si anak, kita dapatkan 6,7 kg dan panjang badan si anak 71,1 cm. Dari hasil pengukuran tadi, kita simpulkan status anak Ibu dikatakan gizi buruk. Oh gitu ya, Bu. Saya harus gimana ya, Bu? Ibu tenang dulu. Kita sama-sama mencari permasalahannya di mana. Ibu kalau boleh tahu, apakah anak Ibu dikasih ASI eksklusif waktu lahir? Waduh, saya kerja, Bu. Jadi anak saya tidak saya beri ASI. Anak Ibu sehari berapa kali dikasih makan? Anak saya makannya sehari bisa sampai 3 kali, Bu. Bu, bisa jelaskan sehari itu apa aja yang dikasih untuk si anaknya? Oh, kalau anak saya itu makannya bisa saya kasih nasi 1 mangkok. Kadang ada telur setengah. Atau kadang saya beri tempe atau tahu atau sepotong ikan, Bu. Nah, itu saya blender. Terus saya kasih anak saya makan. 1 mangkok itu habis nggak, Bu, makannya? Biasanya cuma setengah porsi aja, Bu. Setengah mangkok gitu. Apakah anak Ibu sering sakit? Oh iya, dulu waktu dia umur 4 bulan, Bu, dia pernah kena sakit flu dan batuk. Itu sampai masuk rumah sakit, Bu. Dan napasnya kayak sesek gitu loh, Bu. Dari kesimpulan Ibu jelaskan tadi, permasalahannya itu dari makanan ya, Bu ya. Nah, seharusnya anak Ibu kan usianya 1 tahun 3 bulan ya. Itu makanan keluarga ya. Sedangkan yang dikasih Ibu tadi dia makanan blender ya. Nah, Bu, maksudnya makanan keluarga itu yang seperti apa ya? yang dimaksud dengan makanan keluarga itu yaitu makanan yang bervariasi ya, Bu ya, seperti nasi, tempe, tahu ya, ikan, telur, dan ayam, buah, dan sayuran. Nah, seharusnya Bu bisa lihat bagan ini, Bu ya. Tekstur untuk pemberian si anak usia 1 tahun 3 bulan seharusnya gini ya. Dia sudah makanan keluarga ya, Ibu. Nah, ini kan ada karbohidratnya ya, ada kacang-kacangan juga, dan sayur, buah juga lengkap di sini. Seharusnya makanannya itu makanan keluarga ya. Nah, apa yang kita makan itu yang untuk dikasihkan untuk si anak ya. Tapi kan Ibu tadi dikasihnya yang blender ya. Nah, gitu. Nah, porsinya Ibu ya, pemberian makan untuk si anak sekali makan itu ya 3/4 ya, itu maksudnya 1 mangkuk setiap kali makan, yaitu kalau dalam mangkuk itu ada 250 ml ya, Bu ya. Dan ada juga, Bu, untuk pemberian selingannya anak untuk anak ya 1-3 kali sehari ya, Bu, selingan ya. Makanan selingan itu yang seperti apa ya, Bu? Oh ya, gini ya, dia bisa dikasih puding buah ya, Bu, dengan kacang hijau juga bisa. Terus juga dengan ubi-ubian direbus juga bisa ya, Bu ya. Ada juga salah satu cara untuk menaikkan berat badan anak Ibu dengan cara pemberian F100. F100 itu apa ya, Bu? Oke. Yang dimaksud dengan F100 itu seperti ada susu skim, gula pasir, minyak sayur, dan mineral milk. Nah, bisa kita contohkan, saya ambilkan dulu contohnya, Bu ya. Iya, Bu. Bisa saya jelaskan, ini susunya 21,5 gram, terus gula pasirnya 12,5 gram, dan minyak sayurnya 15 gram, dan mineral milknya 5 cc. Cara pembuatannya pertama ya, kita pegang susu.
Terus kita tambah gula. Gulanya 12,5. Dan minyaknya juga ya, minyaknya 15 gram. Yang terakhir itu mineral milknya ya, kita buat 1 bungkus. Kita aduk. Kita kan nggak diukur, makanya seperti ini ya. Nah, setelah saya selesai masukkan bahan-bahan tadi, bisa ini bentuk kering ya, bisa ditambahkan dengan air matang 5 cc ya. Terus cara pemberian makannya kayak gimana, Bu? Oh iya Bu, cara pemberian makannya ini bisa pakai gelas Bu, langsung diminumkan untuk si anak ya. Nah, ini bisa dikasihkan 2 kali sehari ya Bu ya. Apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi dengan makanan yang bervariasi dan pembuatan F100? Oh iya Bu, saya mulai paham bagaimana cara memberikan makannya dengan memberikan makanan yang bervariasi, dan saya juga tidak akan memblender makanan anak saya lagi dengan porsi yang cukup di usianya ya. Dan juga untuk pemberian F100-nya nanti akan saya coba ya Bu, sambil saya tanya Ibu ya kalau saya bingung nanti ya. Anak Ibu harus kunjungan ulang lagi ya untuk 1 minggu untuk pemeriksaan ulang. Oh iya Bu, 1 minggu lagi saya akan membawa anak saya untuk pemeriksaan ulang. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih, semoga sehat selalu. Pengamatan yang sudah dilakukan dari simulasi pelaksanaan konseling gizi buruk yang dilakukan oleh Puskesmas Asam Baru. Jadi konselornya sudah memberikan salam ketika pasien atau masuk ibunya, kemudian dipersilahkan duduk dengan sopan dan menggunakan bahasa tubuh yang baik. Petugas pun melakukan perkenalan diri dan menanyakan identitas ibu untuk membangun koneksi pada saat konseling. Selanjutnya, petugas juga menanyakan permasalahan ibu, yaitu ke masalah makannya, masalah makan anaknya seperti apa. Sudah terjadi kontak antara petugas dengan pasien, kemudian petugas juga membuat catatan-catatan penting. Yang di sini yang belum dilaksanakan yaitu petugas tidak meminta klarifikasi bila belum jelas tanpa menyalahkan atau mendikte. Jadi petugas hanya menerima informasi tanpa meminta ulang informasi dan melakukan klarifikasi. Melakukan uraian, sampaikan gizinya tuh, jadi menyampaikan hasil penimbangan ulangnya seperti apa sudah dilakukan. Juga petugas berusaha memahami permasalahan dari si ibu, yaitu permasalahan makannya apa. Jadi petugas meminta penjelasan dari ibu, cara ibu memberikan makan hari-hari itu seperti apa. Jadi menggali permasalahan. Petugas juga sudah menggunakan media atau alat peraga, walaupun pada hal ini alat peraganya belum lengkap karena kebetulan di tempat kami juga tidak ada food modelnya. Petugas petugas meminta bantu klien untuk menyesuaikan permasalahan yang dihadapi, yaitu memberikan pilihan-pilihan permasalahan, mulai dari meminta pasien untuk meningkatkan porsi makanan ataupun dengan cara memberikan formula 100. Namun di sini petugas tidak meminta pasien atau meminta pasien untuk memilih atau memutuskan cara permasalahan yang diminta. Untuk kategori penjelasan, petugas sudah menjelaskan informasi sumber-sumber makanan yang dibutuhkan. Ada diskusi singkat mengenai kesulitan dan hambatan. Petugas juga menggunakan media KIE, dalam hal ini lembar balik dan leaflet.
petugas di sini tidak mengulangi secara ringkas informasi yang sudah diberikan. Jadi tidak mengurangi informasi yang sudah diberikannya. Petugas melaksanakan janji pertemuan berikutnya dan petugas sudah mengucapkan terima kasih, namun kurang dalam penyampaian penghargaan untuk klien dengan apa yang sudah dilakukan klien. Mungkin itu saja dari kami Puskesmas Asam Baru untuk simulasi konseling permasalahan gizi buruk. Terima kasih.